Oke, pasti banyak di antara kalian yang gemes dengan spesifikasi smartphone kelas menengah akhir-akhir ini. 3 kamera, tapi yang satu kamera bokeh, satu kamera makro, cuma 2 megapiksel pula ya. Lalu sensornya udah 50 megapiksel kekinian, tapi rekaman video cuma 1080p 30 fps doang. Mentok sampai situ doang. Ini kenyataan spesifikasi kamera yang ada pada smartphone kelas menengah tahun 2022-2023. Ya mungkin kisaran 2,5 sampai 4 jutaan gitu ya. Nah, kita masih aja nemuin di sini spesifikasi kamera yang rasanya tuh kurang kekinian, kurang pas gitu ya. Yang ngikutin perkembangan itu pasti banyak yang kecewa sama smartphone kelas menengah masa kini yang secara umum kebanyakan kameranya udah nggak sebaik kelas menengah yang dulu, yang tahun 2020-an gitu. Ya, sejujurnya kami juga ngerasain hal yang sama. Memang ada aja yang berhasil ngupgrade kamera dari seri barunya ya, tapi nggak sedikit bahkan banyak yang malah turun kemampuan kameranya. Padahal kemampuan kamera adalah salah satu hal yang penting yang dicari oleh banyak calon pembeli smartphone. Oke, kalian bisa anggap video yang satu ini sebagai acuan dari kami mengenai seperti apa sih seharusnya kamera yang wajar di kelas harga menengah yang versi terjangkaunya ya. Atau kalian dan juga produsen ya bisa menganggap video ini sebagai curhatan kami mengenai kebutuhan kamera yang rasanya selayaknya diperoleh di smartphone kelas menengah yang terjangkau ini, yang 2 jutaan sampai 4 jutaan ini. Oke, sebelum pembahasannya dimulai, perlu diingat, ini bukan review smartphone. Ini adalah segmen Tech Uncensored, di mana kami membahas unek-unek seputar teknologi. Oke, kalau bahas soal kemampuan kamera tentunya akan banyak sekali hal yang ya cenderung subjektif ya. Dan kita harus kasih disclaimer dulu kalau isi video ini adalah menurut kami ya. Dan pendapat ini merupakan hasil dari pengalaman kami menguji cukup banyak kamera pada smartphone di kelas yang kita bahas ini. Kalau kalian gak setuju dan punya pendapat sendiri, silahkan bebas. Tulis aja kolom komentar, gak ada masalah sama kami juga ya. Oke? Udah paham? Oke, mari kita mulai. Dalam membahas kamera di smartphone ini ada beberapa poin dulu nih ya yang akan kita jadikan patokan. Yang pertama adalah setup kameranya ya. Lalu hasil foto, hasil video, hasil perekaman dari mikrofonnya, tampilan menu kameranya, fitur-fiturnya ya, lalu kenyamanan pakainya. Dari poin-poin ini kita akan kasih opini baiknya seperti apa sih kamera di smartphone kelas menengah ini. Kita mulai dari setup kamera dulu. Zaman sekarang smartphone tuh biasanya dilengkapi dengan lebih dari 1 kamera. Pertanyaan yang ingin kami jawab adalah baiknya kameranya tuh apa aja ya. Nah, menurut kami kamera smartphone tuh minimal 3 lah ya kalau di kelas-kelas ini ya. Kamera utama, kamera selfie atau yang bilang kamera depan ya, dan 1 kamera tambahan yang fungsional. Ya ini tergantung preferensi, mau ultra wide bisa atau ada yang ngasih telefoto juga oke ya. Kalau buat kami sih ya, prioritasnya itu adalah di ultra wide sebenarnya karena ini berguna sekali untuk kebutuhan dokumentasi, foto-foto waktu kumpul keluarga, foto bareng teman, acara kampus dan yang seperti itulah kurang lebih ya. Ini juga berguna saat kita mau foto-foto bareng-bareng ya di tempat yang sempit ya, di tempat yang sempit, mungkin ruangannya sempit, mungkin di kereta lagi dalam perjalanan, di pesawat ya, atau bahkan dalam mobil juga jadi bisa tuh kalau pakai ada ultra wide-nya. Oke, jadi 3 ya. Yang satu bisa milih tuh, mau ultrawide atau mau tele. Lalu hasil foto. Kalau ngomongin hasil foto tentunya ini subjektif sih sebetulnya ya. Tapi kami merasa bahwa foto dari smartphone masa kini tuh udah keren-keren sebenarnya. Karena ini lebih ke arah karakter, warna ya, atau ya kontrasnya segala macam dari sebuah foto. Detail sih rata-rata udah dapet lah kalau foto ya. Tapi ada beberapa yang kami rasa penting di sini. Pertama, HDR yang lebih konsisten. Kalau sisi paling gelap dan sisi paling terang dari sebuah foto itu bisa dibuat lebih
lebih seimbang, ya namanya HDR kan kayak begitu ya. Hasilnya tentunya akan lebih baik. Mau diedit juga lebih gampang di situ ya. Kemudian smartphone kelas menengah ini harusnya punya SoC dengan ISP yang cukup baik untuk proses dynamic range dalam foto. Karena untuk mencapai foto dengan HDR yang baik di smartphone itu biasanya perlu yang namanya multi frame processing. Jadi motret itu nggak cuma satu sebetulnya, ada banyak frame-nya, terus digabung, diambil mana yang paling terang atau terlalu terang, ambil yang tidak terlalu terang. Bagian paling gelapnya diambil dari bagian yang tidak terlalu gelap gitu, digabung-gabung gitu ya. Nah, kalau ISP-nya dari si SoC atau yang suka dibilang prosesor itu kurang ya ISP-nya, ya HDR-nya jadi kurang oke di sini. Kemudian portrait mode yang rapi. Oke, cowok-cowok mungkin merasa nggak butuh ini ya, tapi nggak semua loh, banyak juga yang butuh ini. Karena ya ini tetap aja bikin separasi antara subjek utama dengan latar belakangnya. Ini alasan kenapa kamera-kamera yang mahal itu bukannya lebar-lebar itu ada ya, supaya belakangnya bisa dipisahkan dari subjeknya. Nah, di sini kita sudah lihat ada banyak yang bisa menawarkan portrait mode dengan bokeh di latar belakang yang cukup rapi. Hasil fotonya juga bisa diatur lagi setelah difoto ya. Jadi sudah ada hasilnya, bokehnya kita bisa style belakangan. Ya, ini asik sih ya. Nah, kalau mungkin ada kondisi-kondisi rumit di mana mode ini masih agak miss-miss dikit gitu ya, itu masih bisa dimaklumi lah untuk kelas harganya. Nah, solusinya kan tinggal nurunin aja intensitas dari bokehnya. Nah, itu efeknya biasanya jadi lebih natural. Tapi paling nggak portrait mode-nya beres dulu lah ya. Jangan yang terlalu parah-parah amat. Lalu kemudian low light. Ya, low light-nya harus oke. Ini bisa dicapai dengan menggunakan sensor kamera utama tuh yang bagus-bagus. Ya sekarang sih udah banyak sih yang bagus-bagus ya di situ ya. Nah, kalau dia punya fitur night mode yang bagus, kita udah bisa berharap bahwa fotonya tuh hasilnya oke. Ya kan kita foto nggak selalu di tempat yang terang. Malah sebetulnya sadar nggak sih manusia itu secara umum, apalagi yang di perkotaan itu jarang ketemu matahari loh. Bener kan? Kita banyak yang menghindar dari matahari kan? Ya, jadi nggak akan langsung direct sunlight gitu. Dan kalau malam juga masih banyak yang beraktivitas. Mau sampai jam 1 pagi juga masih banyak gitu ya. Mau itu yang kerja, mau itu yang lagi kumpul sama teman-temannya. Nah, nggak selalu dalam kondisi yang terang benderang. Ngumpul sama teman di bawah matahari kayak kepanasan ya. Oke, itu untuk hasil foto. Sekarang hasil video. Ini merupakan bagian yang paling mudah dinilai sebetulnya untuk saat ini ya, secara objektif ya. Karena seringkali diskusinya itu antara bisa atau nggak bisa kemampuannya. Itu aja, bukan masalah selera lagi di sini. Smartphone sekarang tuh udah banyak sekali yang kemampuan videonya itu hanya bisa 1080p 30 fps aja untuk kamera utamanya. Bahkan sampai kelas 6 juta pun masih ada. Benar? Benar? Padahal di tahun 2019-2020 perekaman 4K itu sudah lumayan mudah ditemukan di smartphone 3 jutaan. Ini yang membuat kami merasa ada penurunan dari kemampuan kamera di smartphone masa kini. Yang membedakan smartphone kelas menengah dan flagship itu biasanya di kemampuan kamera lainnya ya, misalnya ultra wide-nya dan selfie-nya itu kalau di flagship itu ya udah bisa yang 4K 60, 4K 30 gitu ya. Nah, kalau di kelas menengah ya 1080p 30 nggak apa-apa. Tapi kamera utamanya tolong ya. Nah, kemudian selain resolusi tinggi, kestabilan video yang baik juga jadi harapan kami untuk smartphone kelas menengah. Di sini sih kalau boleh berharap sih, mintanya sih 1080p sama 4K 30 dari kamera utama aja ya. Dari kamera utama itu bisa stabil. Tapi ya memang sih untuk kelas-kelas gini mungkin agak susah. Kita udah lihat juga banyak yang belum bisa. Tapi kalau ada 1080p 60 fps dan 4K 30 fps aja itu udah bagus. Ya kalau nggak ada pun ya kalian bisa beli gimbal. Gimbal juga sekarang udah mulai terjangkau ya. Dan kalau dipakai smartphone yang sekarang, nanti kalau mau ganti smartphone juga masih bisa dipakai lagi. Bahkan kelas flagship pun itu akan terbantu dengan adanya gimbal. Dari segi kualitasnya sih ini mirip-mirip soal foto tadi ya, balik lagi ke soal selera ya. Yang harus kalian pahami mungkin soal perbedaan kualitas gambar antara kamera utama dengan kamera ultra wide misalnya atau kamera selfie ya. Ya biasanya kan kamera yang lain itu tidak akan sehebat kamera utamanya, tapi paling enggak ya agak-agak mendekati lah ya. Jangan yang mentang-mentang bukan kamera utama terus jadi buram banget gitu. Jangan gitu juga. Oke, lanjut. Hasil perekaman dari mikrofon. Dalam merekam video, kualitas audio itu sangat penting. Karena video yang gambarnya bagus akan terasa buruk kalau audionya nggak bagus.
Harapan kami buat di kelas harga segini minimal udah pakai dual mikrofon lah ya. Selain untuk mencegah terjadinya mikrofon tertutup sama tangan, dual mikrofon juga bisa bermanfaat supaya suara vokal kita jadi lebih jelas. Karena biasanya akan ada sedikit algoritma untuk membuang suara-suara dari luar suaranya kita gitu ya. Jadi biar lebih mantep aja dual mikrofon. Jangan kasih satu di kelas harga segini. Lanjut, sekarang kita bicara soal menu kamera. Kalau ngomongin tampilan menu kamera, ini berpengaruh terhadap pengalaman pakai sehari-hari. Apakah tampilannya ini mudah untuk dipahami ya, supaya gampang digunakan? Apakah tampilannya rumit, jadi bikin bingung? Apakah fitur-fiturnya ini bisa diakses dengan mudah? Nah, kalau menu kameranya aja udah rumit, atau untuk mengakses fitur-fiturnya itu harus banyak step-stepnya lagi ya, itu membuat spesifikasi kamera sebagus apapun jadi kurang nyaman digunakan, atau bahkan ya fitur-fiturnya jadi nggak kepake ya. Untuk permudah kita kasih contoh sederhana aja ya. Nah, untuk memilih frame rate misalnya ya, harusnya kita cukup lewat menu yang seperti ini, kemudian pilih resolusi frame rate langsung dari sini. Cepet kan? Cepet. Jangan mengharuskan kita harus lewat menu setting dulu, udah gitu opsinya mungkin kurang jelas juga, posisinya masih di scroll lagi, dicari sebelah mana gitu ya. Habis itu keluar menu setting lagi, terus baru mulai bisa dipakai. Aduh, ribet banget gitu. Kalau mau ganti-ganti jadi susah. Kemudian misalnya lagi untuk aspek rasio, ini juga butuh menu yang cepat aksesnya. Karena kalau sebagai contoh untuk Instagram aja, kadang-kadang kita butuh framing 1:1 ya. Kadang butuh 16:9 gitu ya. Jadi harus cepet lah gantinya. Nah, lalu kemudian kalau menunya bisa di custom ya. Nah, ini nyaman kalau bisa di custom ya, apalagi menu yang banyak tambahan-tambahan ekstra fitur itu bisa di custom, jadi nyaman. Kita bisa taruh posisinya mau di mana. Apakah itu mau di dekat jempol kita ya, atau mau taruh di atas supaya kita, oh ya ini dia yang bisa dipakai, adanya di atas gitu. Jadi lebih enak aja. Oke, sekarang kita lanjut ke fitur-fitur tambahan ya. Ini nggak kalah pentingnya loh ya. Di harga kelas menengah, kamera itu sudah selayaknya bisa diandalkan untuk beragam fungsi. Nggak cuman ya fungsi standarnya aja ya. Karena kamera smartphone sudah menggantikan kamera saku yang masa lalu tuh hampir semua orang punya. Jadi kami merasa bahwa kemampuan kamera smartphone harus bisa menggantikan fitur-fitur itu juga ya. Nah, fitur seperti setting manual pada smartphone ini akan buat kita bisa lebih mudah mengatur parameter dengan cepat di situ ya. Mau digelapkan secara ekstrim atau dengan disengaja mau dibikin lebih gelap atau mau diterangkan dengan sengaja, ini bisa pakai setting manual. Jadi yang mau belajar foto juga bisa pakai handphone. Ya, sebagian besar kamera smartphone di kelas harga segini udah punya fitur ini untuk foto. Tapi masih banyak yang tidak menyertakan menu yang seperti ini nih untuk rekaman video nih menunya nih. Masih banyak yang nggak punya. Padahal kalau mau merekam di dalam ruangan yang pencahayaannya udah fix nih, seperti saya dalam studio seperti ini gitu ya, itu hasil video itu bisa berubah cuman gara-gara saya bergeser sedikit doang. Iya, karena tiba-tiba komposisinya berubah gitu. Saya ngangkat kertas misalnya, saya ngangkat apa, tiba-tiba berubah warnanya. Nah, ini tiba-tiba gelap terang, gelap terang, gelap terang. Ini hasil videonya sulit untuk diedit. Sangat susah buat diedit itu. Ya memang untungnya sih ada aplikasi yang bisa diinstal untuk mengizinkan smartphone memperoleh fitur seperti ini. Tapi ya kadang aplikasinya jadi kurang kompatibel dengan smartphone yang baru ya. Bisa jadi begitu, nggak bisa pindah kamera gitu, atau nggak nemu kamera yang ini ya, kamera yang itu gitu ya. Kadang-kadang juga shutter speednya juga jadi aneh angkanya gitu ya. Jadi akan lebih enak, jauh lebih enak kalau ada di menu kamera bawaannya. Dan oh ya, pengaturan white balance manual itu juga sangat membantu dalam perekaman video supaya nggak tiba-tiba berubah saat sedang merekam. Tiba-tiba nanti jadi agak kekuningan, agak kebiruan gitu ya. Ya enakan dikunci aja gitu. Lalu kita masuk ke kenyamanan pakai. Nah, ini yang terakhir nih, kenyamanan pakai untuk kamera. Di sini yang kami maksud adalah lebih ke arah performa atau kesigapan dalam pengoperasian kameranya. Menu yang tidak lamban itu penting supaya kita nggak salah-salah setting ya. Autofocus yang sigap penting banget supaya nggak miss autofocusnya. Apalagi kalau mau bikin video gitu ya, dari fokus dekat ke fokus jauh. Nah itu enaknya kalau sigap tuh asik gitu ya. Lalu sinkronisasi audio dengan video itu juga penting. Kita udah lihat ada beberapa juga yang bisa miss di situ. Kecepatan penyimpanan gambar setelah mengambil foto. Nah ini juga penting. Kalau lamban ya, biasanya itu nggak bisa cepat motret yang berikutnya lagi. Efeknya kita kehilangan momen yang penting di situ. Ini semua sih sebenarnya sangat terkait dengan image signal processor yang tadi udah dibahas ya, yang ada dalam SoC atau prosesor atau chipset itu, dan juga bergantung pada tipe storage smartphone-nya.
Kalau kita pakai prosesor dengan ISP yang lamban dan storage yang lamban, kameranya bisa jadi kurang nyaman untuk dioperasikan. Nah, kurang lebih seperti itu sih yang kami harapkan tersedia pada smartphone kelas menengah terjangkau di Indonesia dari sisi kameranya. Kenapa? Kalian merasa bahwa permintaan ini agak berlebihan? Mana nemu yang seperti itu? Sebenarnya nggak berlebihan loh. Ini berdasarkan dari kenyataan di pasaran aja. Ada kok smartphone-smartphone yang udah bisa memenuhi sebagian besar harapan kami atau bahkan semua harapan kami. Kalau nggak yakin, kita coba pakai smartphone yang satu ini yang sedang dipakai sama Chris. Oke, di tangan saya ini adalah Redmi Note 12 Pro 4G. Menurut kami, smartphone yang satu ini layak untuk dijadikan standar minimum kamera smartphone di kelas mid-range. Ingat ya, kameranya. Sensor smartphone ini mampu menghasilkan foto yang sangat baik ya. Detailnya sih udah nggak perlu diraguin lah. HDR-nya oke dan cukup konsisten untuk fitur auto HDR-nya. Redmi Note 12 Pro 4G ini termasuk yang mampu menghasilkan bokeh rapi ya untuk fitur portrait mode-nya. Intensitas blur juga bisa disesuaikan baik sebelum foto ataupun sesudah foto. Untuk low light hasil fotonya juga udah asik. Mode night mode-nya juga cukup efektif di sini. Untuk hasil video, Redmi Note 12 Pro 4G ini masih layak lah ya untuk standar kelas menengah. 1080p 30 bisa, 1080p 60 fps juga bisa, dan 4K 30 juga bisa. Untuk EIS-nya atau stabilisasi videonya juga terhitung sudah lumayan, meski belum jadi yang terbaik sih ini. Dan fitur ini efektif sampai 1080p 30 fps aja ya. Untuk 1080p 60 atau 4K 30 sayangnya belum stabil di sini. Tapi kalau dipakein gimbal, hasilnya bisa kayak begini nih. Kalau memang kalian mau jadi konten kreator yang serius, invest ke gimbal menurut kami bisa jadi pilihan yang baik sih. Nah, lanjut ke menu kameranya. Untuk menu kameranya sendiri sebetulnya udah kami tunjukkan dari tadi ya. Jadi kalau kalian lihat screen record menu kamera tadi, itu adalah dari kameranya Redmi Note 12 Pro 4G. Di Redmi Note 12 Pro 4G ini juga punya banyak fitur-fitur ekstra seperti Pro Mode. Di sini ada Pro Mode untuk foto dan untuk video juga ada. Pengaturan exposure, white balance, dan lain-lain tersedia juga di sini ya. Lalu ada fitur lain seperti dokumen, di mana kita bisa foto kertas tapi sistemnya akan otomatis crop di bagian kertasnya aja. Processingnya biasanya juga akan lebih diarahkan supaya teksnya jadi lebih tajam. Kameranya jadi bisa berfungsi layaknya mesin scanner kertas nih, keren ya. Nah, terakhir terkait kenyamanan pakainya, kalau kita lihat di atas kertas, secara spesifikasinya smartphone ini mungkin nggak menggunakan SoC yang paling modern sih ya. Akan tetapi, ISP-nya tergolong kencang dan storage-nya juga mumpuni. Hasilnya, pengoperasian kameranya juga jadi nyaman dan lancar. Terlebih lagi, di smartphone ini layarnya udah pakai AMOLED ya, jadi nyaman kalau mau cek hasil-hasil foto atau videonya. Oke, udah jelas ya bahwa daftar harapan kami itu tidak berlebihan. Produknya ada kok ya. Jadi bagi kalian yang memang membutuhkan kamera yang mumpuni pada smartphone kelas harga menengah, seharusnya sekarang udah paham seperti apa yang sebetulnya harusnya diharapkan ya, atau yang sebetulnya harusnya dicari gitu ya. Tentu saja kompromi itu bisa dilakukan setiap orang karena prioritas dan preferensi setiap orang itu bisa beda-beda ya. Siapa tahu ada yang nyari, wah saya butuhnya SoC atau chipsetnya super kenceng karena saya kerjanya main game gitu ya. Kamera mah 1 biji aja cukup. Oh ya bebas. Bisa dan ada aja produk yang seperti itu. Atau mungkin wah saya butuhnya yang baterainya gede, nggak penting kenceng, nggak penting kamera, yang penting irit. Ya bisa juga yang milih kayak gitu, nggak ada masalah. Karena memang di harga segini ya selalu harus ada yang dikurangi kalau ada yang mau ditambah ya. Tapi dengan bahasan ini setidaknya ada gambaran lah ya mengenai apa yang bisa diharapkan dari kamera pada smartphone yang baik untuk kelas menengah dari sisi kameranya nih ya bahasnya ya. Dan semoga para produsen bisa menyimak saran kami dalam video ini ya. Saya Didi Irfan, Jaga TV.